Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pemurah, pencurah rahmah, yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, dan yang maha penyayang dengan kasih sayangnya yang tak terbilang, yang pada malam hari ini telah melimpahkan hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat dalam kemudahan melaksanakan ibadah kepada Allah, dan nikmat kesabaran, keikhlasan untuk tetap mengikuti taklim pada malam hari ini. Wassalatu wassalamu, semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bait, para salafus soleh, dan umatnya yang istiqomah dan tegak di atas sunnah-sunnahnya, ihya'us sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, masih dalam Zulhijjah. Malam ini saya mencoba untuk membedah, mengambil hikmah dari ritual haji. Bagi yang sudah haji, mari kita flashback mengenang indahnya ibadah haji kita. Bagi yang belum, banyak ibadah haji, yang banyak ibadah-ibadah yang berpahala haji, sambil menunggu kapan kita berkesempatan beribadah haji. Sebelumnya saya sampaikan satu tip dalam setiap kita beribadah. Apapun ibadah yang kita lakukan, paling tidak kita harus membekali diri 3 ilmu agar pelaksanaan ibadah kita tidak sia-sia. Dan itu yang diungkapkan oleh Quran dan hadis. Ada jenis ilmu yang setiap ibadah, termasuk ibadah haji, yang harus kita fahami dan kita punyai. Yang pertama yaitu ilmu tauhid. Pembahasan ilmu tauhid itu memang jarang. Yang paling sering itu pada ilmu fikih. Ilmu tauhid itu pemahaman tentang ketauhidan dan keimanan kita. Dan ini berkaitan dengan kolbu atau hati untuk meluruskan niat ibadah kita. Kadang kita kalau lupa tidak muhasabah, sebenarnya sholat kita ini untuk siapa, kadang-kadang lepas dari niat. Ini yang kaitannya dengan pemahaman ilmu tauhid dalam setiap ibadah. Saking strategisnya posisi kolbu atau hati, Al-Quran menyebut qalb itu sebanyak 68 kali, yang diterjemahkan dengan hati, misalnya qalbun salim, hati yang sehat. Arti sesungguhnya kolbu dalam secara literal harfiah adalah jantung yang letaknya di dada. Jadi kalau kita sering ngomong hatiku gitu ya, sebenarnya itu jantungku bukan hati, karena di dada itu bukan posisinya hati, tapi di perut. Bila kolbu ini diterjemahkan secara metaforis,
yang berarti kata hati yaitu emosi dan perasaan kita. Hati atau kobit secara harfiah adalah bagian daripada anatomi tubuh yang letaknya di perut, disebut pula liver. Jadi orang bilang hati itu nggak pernah gondeli gitu. Kalau dipegang di perutnya itu dikira senep aja, padahal di situ letaknya hati. Tapi kalau kolbu itu di atas adalah di jantung kita. Peran kolbu hati beribadah sangat urgen dan strategis, karena ibadah tidak cukup hanya syariatnya, fikihnya kita penuhi, tetapi juga harus disertai pemahaman tauhid dan keimanan. Maksudnya ibadah disandarkan kepada niat dan ikhlas semata-mata karena Allah. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan dalam menjalankan agama yang lurus. Bayyinah 98 ayat 5. Pemahaman tauhid dalam beribadah disadari atau tidak, kita nanti muhasabah aja. Apakah kita setiap melakukan ibadah terbersit ada amalan yang sifatnya masih riya, pamer, atau masih ada sum'ah, memberitakan, dan ujub, narsis, merasa dirinya yang paling ibadah? Kalau amalan dikotori dengan sifat-sifat tersebut, apa yang terjadi? Al-Quran banyak menjelaskan, paling tidak ada 4 atau 5 akibat daripada kita kalau amal ibadah kita itu terus. Misalnya kalau sholat sendirian bacaannya biasa-biasa aja, tapi begitu banyak dilihat orang bacaannya dienak-enakan, atau mungkin karena bersama siapa itu wiridnya dipanjangkan, tapi kalau nggak ada begitu salam terus pergi gitu. Itu tanpa sadar terbersit riya. Apa yang diterima? Terhapusnya pahala ibadahnya. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 64. Wa masaluhu kamasali sofanin alaihi turobin. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Fa'asobahu wabilun fatarakahu soldan. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadi dia batu itu bersih tanpa debu. La yakdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya. Allah memberikan perumpamaan satu batu yang sudah ada debunya, kemudian ditimpa hujan, bersih kembali. Itulah yang kita terima kalau ibadah kita itu terbersit riya, sum'ah, dan ujub itu. Akibat yang kedua, tertutupnya hidayah Allah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang kafir. Orang yang ibadahnya ada unsur riya, ujub, dan sum'ah, bagaikan orang munafik atau orang kafir. Sehingga kita mungkin introspeksi, kenapa doa kita juga nggak tembus-tembus? Mungkin karena ada hijab tentang masih terbersit satu riya dan sum'ah pada setiap ibadahnya. Sehingga wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak akan memberi hidayah. Dalam Quran surat Al-Ghasyiyah itu malah dijelaskan secara gamblang di ayat 3 dan 4. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sudah bekerja keras sampai capek, ujung-ujungnya hanya dapat panasnya api neraka. Allah memberikan gambaran semakin gamblang bagaimana orang ibadah yang ikhlasnya terkotori oleh sifat riya dan sum'ah tadi. Akibat yang berikutnya, orang yang beribadah karena riya itu pun bisa disebut dan dihukumi sebagai orang munafik.
Itu di dalam An-Nisa surat keempat di ayat 142. Saya sebut lengkap, nanti tolong di rumah ditadaburi. Jadi waktu baca Al-Quran dibaca penjelasannya ini. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Maksudnya Allah membiarkan mereka mengaku iman, mengaku Islam, tapi dengan cara ibadahnya seperti itu, dibiarkan aja oleh Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, berdirinya males. Mereka bermaksud riya. Mau sholat toleh nggak ada orang, males jadi sholatnya nggak bersemangat karena tidak ada orang yang tahu. Wala yadhkurunallaha ila qalila. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Maksudnya mereka sholat itu jarang. Dia lakukan kalau ada kepentingan dilihat Allah. Ayat ini apakah itu ada di kita, ada di saya? Mari kita nanti kita perbaiki. Ilmu yang kedua yang harus difahami, kalau tauhidnya sudah paham bahwa sholat itu semata-mata hanya karena Allah. Udah, karena Allah aja lah. Niat dan ikhlas karena Allah. Apapun yang ada di sekitar kita, kalau sholat kita memang bisanya dilakukan seperti itu, iya kita lakukan seperti itu. Ikhlas karena Allah. Tidak mudah Pak, terus terang tidak mudah. Kami belajar selama sampai 70 tahun ini belum merasa bahwa saya bersih dari penyakit ini. Tapi saya berusaha. Insya Allah Allah akan memaklumi dan memaafkan. Karena kami tetap akan terus berusaha. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini juga akan memotivasi saya. Karena kita semua adalah dalam rangka untuk berjuang mendapatkan semuanya ini. Kedua, ilmu fikih. Secara etimologi fikih identik dengan al-fahm, artinya pengetahuan dan pemahaman. Faham dengan apa yang kita lakukan, faham dengan apa yang kita laksanakan dalam suatu ibadah itu. Secara terminologi fikih itu tentang hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Kalau ilmu tauhidnya sudah mendasari kita, sholat itu bahwa semata-mata karena Allah dan itu kuncinya adalah di hati, di kalbu kita, maka kedua harus tahu fikihnya, tata cara sholatnya. Saking kuatnya iman ini, gak tuso kalau subuh itu cuma 2 rakaat, tak tambahi, kan baik, gak apa-apa. Itu berarti hanya niat dan ikhlasnya yang kuat, tapi dari ilmu fikihnya yang enggak ada. Nah itu tidak boleh, karena ilmu fikih dalam ibadah terkait kaifiat, tata cara melakukannya. Niatnya bagus, ikhlas, khusyuk, tetapi salah dalam melaksanakannya juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Misalnya Quran memerintahkan kita wa aqimus shalah, tegakkan sholat, tapi di Quran tidak dirinci bagaimana melakukan sholat. Maka Rasulullah memberikan satu contoh dengan bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian sholatlah seperti aku melaksanakan, seperti kamu melihat aku melihat sholat. Berarti tuntunannya, cara-caranya bagaimana? Ya ikuti aja cara Rasulullah. Itu berarti tauhidnya sudah kuat, fikihnya sudah benar. Demikian juga untuk berhaji. Perintahnya di surat Ali Imran 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti, dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu. Rukun Islam yang menjadi kewajiban dilaksanakan yang bersyarat itu hanya haji. Yang lainnya enggak ada. Syahadat, sholat, zakat, puasa tidak bersyarat. Hanya haji yang bersyarat. Manis tato itu berkemampuan. Mungkin dalam
30 tahun yang lalu, di masa-masa yang lalu, manis tato ini berkaitan dengan biaya. Orang dulu kalau haji itu mesti orang kaya dengan biaya. Tetapi semakin ke sini, karena saya hampir umat Islam itu punya kemampuan dalam aspek biaya, sekarang manis tato itu adalah aspek waktu. Antriannya sampai 15-20 tahun. Ini juga manis tato itu. Jadi nggak usah kecil hati. Lah aku daftar saiki kapan berangkat, nggak usah dipikir. Taruh aja dan daftarkan aja. Allah, malaikat sudah catat bahwa Anda sudah punya niat haji. Kalau nggak nyampe, nanti anaknya yang badal. Pak, badal haji itu bisa dilaksanakan kalau pernah diniatkan. Kalau misalnya kita nggak punya uang, Pak, mau tak pakai uang muka haji, nggak punya uang, anaknya kumpulkan aja. Sakjane bapak itu wis suwe kepingin haji, tak dungakno rezekimu kabeh, rezekine lancar, duwe-duwe iso lunga haji, aku kok badalno. Itu sudah menjadi syarat badal haji yang akan dilakukan anaknya. Jadi cukup diniatkan dan disampaikan kepada keluarga, itu sudah bagus, sudah nanti bisa dibadalkan. Tapi kalau nggak pernah sholat, enggak, kemudian nggak terpikirkan sama sekali, anaknya kaya tak badalno bapakmu, emang bapakmu biar tahu pesanan, ya nggak masalah, ibadah itu Allah. Tapi inilah kaifiatnya itu. Jadi manis tato itu, jadi satu-satunya ibadah di rukun Islam yang bersyarat itu adalah haji. Tapi jangan kecil hati bahwa di samping memang ada beberapa ibadah berpahala haji, dan kita bisa, kalau nggak nyampe, saya bayar sekarang, nunggu 15 tahun, umurku cukup, nggak usah dipikir. Karena sudah dicatat sebagai haji. Kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah mendapat riwayat, ada satu umat Muhammad tidak berangkat haji tapi mabrur. Jadi waktu mau berangkat, tidak lama di limang perjalanan, ada keluarga yang merengek-rengek, menangis, meraung-raung anaknya karena nggak punya yang dimakan. Karena orang dulu, orang Arab kalau naik haji kan jalan dan bawa bekal. Bekalnya disampaikan, sudahlah, ini bekalku untuk hidupmu, aku tak balik. Begitu ada sahabat yang dimimpiin bahwa ada yang tidak berhaji tapi berpredikat mabrur haji, berarti amalannya sama dengan haji. Jadi nggak usah kecil hati. Jadi apa yang kita bisa lakukan. Bagaimana cara melakukan haji? Rasulullah sudah mengatakan litak khudu manasikakum, ambillah manasikku untuk kalian. Dan Rasulullah merasa bahwa hidupnya tidak akan lama setelah berhaji, maka dalam sabdanya la adri la Allah la hajju ba'da hajjati hadi, karena sesungguhnya aku tidak tahu, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini. Rasulullah punya kesempatan haji itu mulai tahun ke-7. Tahun ke-6 dia berangkat, ditolak, dihadang oleh Quraisy. Tahun ke-7 perjanjian, sudah bisa kan. Tahun ke-8 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah bisa berhaji. Tapi Rasulullah tidak melaksanakan. Rasulullah lebih mementingkan merawat anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya berperang membela agama. Baru tahun ke-10 beliaunya berhaji, hajinya ukuf pada hari Jumat, haji akbar, dan disebut sebagai haji wada karena itulah satu-satunya haji yang dirasakan oleh Rasulullah. 3 bulan berikutnya beliau wafat. Saya tidak bisa dibayangkan kalau Rasulullah itu haji sampai 5 kali. Semua punya kewajiban, aku harus 5 kali kalau mengikuti Rasulullah. Itulah Allah sudah punya skenario bahwa ini bukan ibadah yang mudah, maka Rasulullah cukup sekali. Yang ketiga yaitu yang jarang dikaji dan jarang difahami, yaitu ilmu al-hikmah. Al-hikmah ini akan menjelaskan makna amal ibadah yang kita lakukan untuk menumbuhkan semangat dan motivasi yang kuat dalam melaksanakan ibadah tersebut. Karena faham dan tahu makna dan value yang kita laksanakan. Kadang-kadang kita coba aja tanya, sakjane 5 kali sholat itu makna apa sih yang kita dapatkan? Oh, itu kewajiban, Pak.
5 kali memang diperintahkan. Apalagi ada bahasa begini, enak wis, sudah tak lakukan sholat isya, wis enak. Itu bertanda bahwa ada perasaan gugur wajibnya, nggak punya tanggungan, tapi tidak merasakan apa yang telah kita lakukan. Disinilah perannya ilmu al-hikmah. Setiap kegiatan ibadah, coba kita cari apa sih sebenarnya Allah memerintahkan di balik itu semua. Nah, 3 pokok ini kalau kita bisa lakukan, ilmu tauhidnya kita tahu bahwa sholat itu, ibadah itu harus diniatkan dengan ikhlas. Ilmu fikihnya, kaifiatnya kita tahu bagaimana seharusnya beribadah itu. Karena tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, bisa-bisa tertolak ibadah kita. Yang ketiga, al-hikmah. Kenapa kita disuruh sholat? Karena inilah nilai-nilai yang ditanamkan di dalam sholat. Makanya kalau ada orang sholat yang benar dan benar-benar sholat, maka sholatnya itu tidak hanya di masjid, tapi sholatnya termasuk di luar masjid. Sholat itu adalah amal soleh. Amal solehnya tidak hanya di masjid, tapi termasuk di luar, itu juga amal soleh. Habis sholat ke pasar, di pasar tetap amal soleh. Habis sholat ke kantor tetap amal soleh. Katanya gini, Pak, lek ngene iki ojo ngomong-ngomong agama, aku gak iso apa-apa. Akhirnya ada yang seperti itu karena memisahkan. Lek di masjid jadi masjid, Pak, lek di kantor, lek ono amplopan ini aja bicara tentang agama, aku malah rikuh gak terima. Itu berarti amal solehnya aja di masjid, sholatnya hanya di masjid. Nah, ini al-hikmah itu harus kita juga pelajari. Masirul muslimin rahimani rahimakumullah. Ada 5 atau 6 rukun haji. Akan saya coba saya jelaskan hikmah di balik ritual haji, sehingga bagi kita yang sudah pernah haji bisa merefleksikan dirinya. Oh, ternyata waktu saya ibadah haji itu yang diharapkan dari ritual haji itu begini. Bagi yang lain mungkin ini sebagai pengetahuan manasik, sehingga kalau pada saat kita melaksanakan itu tidak semata-mata ibadah haji, tapi ada nilai yang kita bawa pulang. Paket ibadah haji Indonesia itu pakai paket ibadah haji tamattu, artinya satu paket umroh kemudian haji. Karena ini disebut di dalam pembicaraan fikih agama, haji kita itu haji bersenang-senang. Karena antara umroh dan haji dipisahkan. Bulan-bulan haji disebut dalam Al-Quran itu mulai Syawal selalu besar, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau kita misalnya ke Mekah itu mau bulan Syawal, itu sudah bisa umroh haji. Hajinya nunggu Dzulhijjah. Nah, terpisah. Sehingga di situ ada waktu untuk bersenang-senang, apa itu belanja atau apa. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau nanti haji, mall di sana juga ramai, terutama orang-orang Indonesia, karena banyak sanggunya. Karena ini haji dimudahkan dan dienakkan, maka ada dam, yaitu harus menyembelih kurban 1 ekor kambing atau 1/7 sapi atau 1/7 onta sebagai tebusan melaksanakan haji tamattu. Kalau Indonesia yang berangkat 10% dari jumlah penduduk 210.000 jamaah haji, berarti ya tiap tahun itu ada korban kambing dari Indonesia itu sebanyak itu yang akan dipotong di Arab. Nah, ini memang itu karena Indonesia rata-rata semua tamattu, sehingga dia harus membayar ini. Beda kalau haji ifrad itu ibadah haji baru umroh. Kalau haji kiron itu sekaligus, begitu umroh haji, nggak ada tenggat waktu. Bapak dan Ibu sekalian, haji dimulai dari wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Sebenarnya prosesi haji itu sebelum wukuf itu ada yang namanya tarwiyah. KBIH yang pernah saya ikut di RSI itu mengambil tarwiyah. Tarwiyah itu tidak ikut paket ONH haji. Maka KBIH yang akan menyelenggarakan tarwiyah harus tambahan bayar, tambahan ongkos.
Tarwiyah itu satu hari sebelum wukuf kita mabit di Mina, sehingga besoknya dari Mina ke Arafah sudah dekat. Tapi rata-rata dari pemondokan itu tanggal 9 pagi, karena wukuf nanti setelah zuhur. Jadi berarti haji itu dimulai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau tahun ini 27 2023 dan hari naharnya tanggal 10 itu 28. Kalau yang kemarin kita lakukan sholat id hari nahar itu adalah sholat id tanggal 10 Dzulhijjah itu 28 Juni, maka hari ini tanggal 12 Dzulhijjah, hari tasyrik yang kedua, jamaah haji kita sedang melempar jumroh 3 jamarot. Jadi hari ini jamaah haji masih ada di Mina untuk melakukan lempar jamarot. Kemungkinan kalau waktunya sudah malam, nanti yang mengambil kembali lebih dulu itu sudah kembali ke Mekah. Kita akan bahas hikmah 6 rukun ini secara cepat sampai waktunya ada. Jadi kalau nggak selesai ya kita mampunya sampai di situ. Hikmah ihram sebagai rukun haji yang pertama. Ihram itu pernyataan mulai dilakukannya ibadah haji. Kalau berangkat umrohnya dari Madinah, itu biasanya pakaian ihramnya di Bir Ali. Di Bir Ali 11 kilo dari Mekah, dari Madinah berangkat ke Mekah sudah pakaian ihram, masuk Mekah umroh. Hikmah yang kita terima mengenai masalah ihram mengingatkan kita kepada panggilan Allah, 2 panggilan. Yang satu kan kita dipanggil 3 kali Pak ya, dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk haji, dan dipanggil untuk mati. Nah ini panggilan yang kedua adalah panggilan untuk haji. La baik Allahumma la baik, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah dengan pakaian putih-putih seperti ini. Dan itu akan mengingatkan kita kepada panggilan kedua nanti, bahwa kita pada panggilan kedua nanti seragamnya kan sama. Gak ada yang panggilan ketiga nanti dibungkus sarung nih, gak ada. Ya tetap kain putih. Berarti pada saat ihram itu yang terbersit pada kita, aku saiki pakaian kayak ini. Kapan pakaian ini? Bukan saya yang berpakaian, tapi orang yang memakaikan kita. Itu adalah panggilan yang ketiga. Kedua, bahwa di dunia ini pakaian itu identitas status orang. Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang kadang-kadang baju sekarang itu labelnya di luar Pak, biar ketahuan baju mahal atau baju murah. Wih, bajunya tak delok di Shopee itu harganya 3 juta. Udah orang sugih itu. Artinya pakaian itu adalah menunjukkan identitas orang, status orang. Maka dengan pakaian ihram, orang itu sudah nggak punya status lagi. Di hadapan Allah sudah sama, apakah dia jenderal, apakah dia menteri, apakah dia petani. Pada saat di Mekah wukuf dengan pakaian putih sudah tidak ada. Dan itu harus dirasakan bahwa kita itu adalah sama di hadapan Allah. Kecuali yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kecuali yang membedakan kita nanti hanya karena ketakwaan kita. Yang ketiga, ketika kita berihram itu banyak larangannya Pak. Larangannya itu sebenarnya tidak berat. Tadi misalnya tidak boleh motong rambut, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh bertengkar, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh motor kotor. Itu adalah ketidakbolehan di keseharian kita. Dan itu sesuatu yang bukan susah. Keseharian kita itu banyak seperti itu. Tapi begitu pakaian ihram, semua nggak boleh. Jangan dilihat nggak bolehnya, karena kalau itu dilakukan dia akan kena denda. Kena denda. Kadang orang ada Pak, berapa dendanya, tak bayar, kan gitu Pak. Aspek ini bukan masalah mampu membayar denda, tetapi aspek ini adalah taat kepada larangan Allah. Itu yang harus tertanam. Banyak orang itu kalau ada apa-apa tangkap polisi, wis Pak damai sampai jaluk biro kan gitu Pak. Misalnya ada kejadian apa ditangkap, wis ngene ae damai, kena berapa saya tak bayar. Itu bukan aspek kemampuannya, tapi aspek ketaatan kepada Allah terhadap larangan. Nah, itu di haji
diajarin dengan harapan kalau sudah pulang ke sini, iya yo, aku biar motong kuku gak oleh. Lek adik motong kuku aku kena denda menyembelih kambing. Berarti larangan itu memang gak boleh dilanggar sekecil apapun. Walaupun sampai di Indonesia, ini yang kadang-kadang kita nggak nyadari. Sudah sampai di sini rasanya kayak merdeka, sudah bebas dari ibadah haji. Tapi haji itu akan mengikuti ibadah itu, mengikuti sampai kita pulang di rumah. Jadi nilai filosofinya dalam kita berikhram mengajarkan pada sikap rendah hati, jauh dari sikap contoh, sombong, arogan, pamer kekayaan, jabatan dan status lainnya, dan juga berusaha untuk tidak suka melanggar syariat larangan Allah sekecil apapun. Siapa saja yang pernah berikhram dan berhaji, tertanamlah pada dirinya bahwa sekecil apapun yang dilarang Allah, kita nggak berani melanggarnya. Seperti pada saat kita pakai baju ikhram. Nah ini, tapi jangankan sudah di Indonesia Pak, pakaian ikhram itu paling kalau haji itu 9, 10, 11 9, 10 11 sudah nggak pakaian ikhram. Rasanya kok yus bebas sih, sudah macam-macam ini. Nah ini berarti apa ya, hikmah dari apa yang disyariatkan Allah tidak melekat pada kita. Kita percepat hikmah wukuf, rukun haji yang kedua. Ritual haji dimulai dari wukuf Arafah, padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah SAW al-hajju Arafah. Wukuf itu menjadi inti daripada ibadah haji. Makanya kalau sedang wukuf ada iring-iringan 6 bulan, itu orang sakit pun dibawa ke Arafah untuk wukuf, walaupun cuma sebentar harus ikut. Kalau enggak batal hajinya, enggak bisa, enggak sah hajinya. Maka inti daripada itu wukuf. Apa sih sebenarnya Arafah itu? Arafah itu bisa dilihat dari 2 kisah di dalam Al-Quran. Bapak nanti tadaburi karena saya tidak akan menjelaskan banyak yang kaitannya dengan Arafah. Kisah pertama seperti yang diceritakan di Al-A'raf, ayat surat ke-7 ayat 48 sampai 50. Silakan ditadaburi. Arafah itu A'raf di Al-Quran itu diterjemahkan sebagai tempat yang tinggi. Dan di situ diceritakan bahwa antara surga dan neraka itu ada tempat yang tinggi, yang bisa melihat sana, melihat sini, bisa melihat ahli neraka, bisa melihat ahli surga. Kalau melihat orang ahli neraka, tandanya kelihatan, wajahnya bersih dan bersinar. Begitu melihat orang ahli neraka, wajahnya hitam legam. Bahwa banyak beberapa ustadz yang menjelaskan dan menerjemahkan, mereka yang terdampar di A'raf ini karena waktu dihisab itu dosa dan pahalanya itu berimbang, sehingga ini mau kemana, neraka apa surga, jika posisinya di situ bisa melihat ke sana, bisa melihat ke sana. Itu nanti silahkan dibaca di surah Al-A'raf ayat 48 sampai 50. Kisah kedua tentang Nabi Adam yang sudah populer. Nabi Adam diciptakan, kemudian Nabi Adam dilengkapi dengan Hawa, kemudian Nabi Adam perintahkan Allah, sudah kamu di surga aja. Jadi enak. Surga itu kita terjemahkan adalah nikmat dan rahmat Allah. Ini yang harus kita ambil nanti. Setelah di surga itu, karena setan juga pernah berkhianat, iblis pernah berkhianat, tidak mau sujud kepada Adam, maka dia juga terusir. Kata iblis, ya nggak mau dong, kalau cuma aku tok diusir dari surga, ya saya bawa Adam. Karena gara-gara saya tidak menghormati Adam lah, aku akhirnya diusir. Maka Adam lah didekati. Adam nggak mempan, Siti Hawa didekati. Di sini ada strategi iblis yang sekarang banyak berkembang, yaitu wawul fikri. Wawul fikri, jadi ada peperangan pemikiran mengenai masalah kata. Adam diperintahkan, kamu di sini aja Adam, tapi jangan dekati pohon itu. Tapi Adam dibisiki sama setan iblis ini, Adam, Allah melarang kamu itu, Allah takut nanti kalau kamu dekat itu dan makan buahnya, kamu jadi orang yang abadi di sini. Kata Adam, wah
Ya kalau gitu tak makan aja saya biar abadi. Ini adalah satu olah kata. Dari kata-kata larangan menjadi Allah takut. Di sini banyak Pak sekarang saya ngomong ini dipelintir katanya begini. Itu sebenarnya pernah kuliah 1 semester dosennya iblis. Jadi cara mempengaruhi orang seperti itu. Jadi orang berkata begini dipelintir jadinya begini. Orang berkata ini dipelintir jadinya begini. Ya, ini sebenarnya mahasiswanya iblis. Karena iblis sudah pernah melakukan yaitu yang namanya wawul fikri, logika falasi. Perang pemikiran dan menyesatkan cara berpikir. Jadi misalnya gini, jangan pilih yang politik identitas. Sekarang saya tanya, adakah semua partai yang ikut itu nggak punya identitas? Apa gunanya simbol partai? Itu kan identitas. Itu kan sebenarnya gawul fikri, logika falasi. Karena orang ini berpihak pada sana, kita diantem, jangan pilih yang beridentitas. Padahal semuanya beridentitas. Ini makanya yang pernah dilakukan iblis pada Adam, akhirnya Adam waktu dibisiki begitu, dia lebih mengikuti iblis daripada larangan Allah. Akhirnya dekatlah dengan pohon itu. Di dalam ayat yang lain itu namanya adalah pohon khuldi. Nah, setelah kejadian itu karena Adam lebih memilih bisikan setan daripada larangan Allah, maka Allah memerintahkan Adam dan Hawa turun dari surga. Wa qulna bitu, dan Allah berfirman, turunlah kamu. Udah. Itu kalau cerita ini Bapak bisa lihat di Al-Baqarah mulai 35 dan sekian. Itu ceritanya bagaimana iblis mempengaruhi Adam dan Adam diusir dari surga. Poinnya yang perlu kita sampaikan bahwa Adam pertama diperintahkan di surga dengan segala kenikmatan disiapkan oleh Allah. Karena dia mengikuti bisikan setan iblis, akhirnya oleh Allah diturunkan kepada bumi, diusir dari si setan. Poinnya yang perlu kita hadapi, siapapun dari kita yang telah jauh dari Allah dan telah jauh dari ketaatan kepada perintah dan lebih dekat kepada larangannya, maka siap-siaplah bahwa nikmat dan rahmat Allah itu akan lepas, seperti yang dirasakan oleh Nabi Adam. Karena Adam sudah enak-enak di situ, karena dia mengikuti setan, diturunkan ke bumi, hilang sudah semua kenikmatan dan rahmat Allah itu. Nah, kita sekarang juga begitu. Oleh karena itu, karena Adam merasakan seperti itu, maka dia berpesan kepada anak cucunya, ya Bani Adam, berpesan pada anak cucunya di Al-A'raf 27, ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitonu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hai anak Adam, janganlah sekali-sekali tertipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Jadi setelah dia mengalami seperti itu, jangan sampai anak keturunannya itu nanti seperti dia. Itulah yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti pada kesempatan lain. Yang penting sebagai poinnya, Adam setelah diturunkan ke bumi, yang satu di Asia Selatan di Afrika, yang Hawa di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Kenapa di Jeddah? Karena nenek kita diturunkan di situ. Akhirnya ketemu dan saling mengenal. Ketemu dan saling mengenal itu namanya Arafah. Ketemu dan saling mengenal itu namanya Arafah, dan saling menjalin kasih sayang, mendapatkan kasih sayang itu adalah rahmah, dan tempatnya itu di Jabal, di bukit. Maka di situ ada bukit Jabal Arafah, di situ ada tugunya. Dan kesalahan banyak para jemaah haji yang tidak paham tauhid dan fikih dan hikmah, maka berdoalah menghadap tugu, padahal Ka'bah di belakang dia. Nah, ini yang sering terjadi. Oleh karena itu
Mudah-mudahan kita nanti akan diberikan hidayah kepada Allah, bisa sana. Sebenarnya nanti pada kesempatan yang lain, walaupun tidak pada musim haji, sebenarnya gini, wukuf itu membersihkan diri. Pada saat kita wukuf di Musdalifah melempar jumroh, seharusnya jamaah haji pulang itu sudah kosong dari kemaksiatan, bersih dirinya, sudah bersih dirinya. Oleh karena itu ditahallul, dibersihkan kepalanya, dikasih kopiah putih untuk menjaga kesuciannya. Pertanyaannya yang terakhir, apakah harus kita menyandang dengan sebutan haji? Saya kutipkan aja dari tak manasiknya Adi Hidayat. Pertanyaan ulangnya begini, apakah ada ibadah yang memberikan gelar kepada ibadah? Sholat dikasih gelar sholihin karena beramal soleh. Kemudian zakat dikasih gelar muzaki, puasa dikasih gelar saumin, haji dikasih gelar haji. Jadi kalau fulan itu melaksanakan semuanya, sholihin, kemudian muzaki, saumin, kemudian haji fulan, apakah harus disebut gitu? Ada sosok yang kita teladani, beliaunya tidak berdosa, beliaunya dijamin surga, beliaunya jadi panutan kita, dan dia tidak menyandang haji walaupun sudah haji, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada sebutan haji? Ceritanya kata beliau Ustadz Adi Hidayat, di Arab itu orang yang sudah haji itu dianggap perilakunya baik, makanya orang pulang haji dimintai doa, perilakunya baik. Tapi kalau misalnya pas pulang haji ada perilaku tidak baik, dia ngingetin, ya al-hajj, Pak, sampean nggak tahu haji ya, semuanya pernah sampean usir, tabiat-tabiat buruk sampean usir, penyakit haji sampean usir. Kenapa sampean datangkan lagi sekarang? Kok sampean suka memfitnah? Kok sampean suka ghibah? Diingatkan, ya al-hajj, sampean pernah haji loh, gitu loh. Jadi itu sebenarnya, makanya kalau saya dipanggil Pak Haji Hambali kaget, ada yang salah dari saya. Karena Anda mengingatkan saya ada yang salah mungkin. Saya malah gitu, bukan tambah alhamdulillah. Tapi di Indonesia khusus Pak, kalau saya nggak manggil haji sampean, khawatir sampean juga nggak manggil saya haji. Saya punya teman, punya jabatan. Pergi haji, begitu pulang, anak buahnya ngetik surat, namanya sebelumnya tidak ada hanya. Sampai sekarang nggak ada, hanya dipanggil nama saya kurang apanya Pak? Loh, ini harusnya ada mahal itu dek. Wallahualam, mudah-mudahan kita diselamatkan dari semua yang tidak disyariatkan, diselamatkan dari hal-hal yang mengundang kita merusak pahala ibadah, dan kita saling menjaga Pak. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama nanti ke surganya Allah dalam bentuk jamaah kita di sana. Insya Allah saya kira cukup sekian. Nanti kelanjutannya akan saya teruskan kalau memang ada waktu. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau ada baiknya, marilah kita jadikan rujukan. Apa yang saya terangkan rujukannya hanya Quran, Al-Hadis, dan apa yang disampaikan oleh para ulama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.